Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama dengan seluruh gereja Katolik, kita mempunyai seorang santo yang kita peringati, yaitu Santo Barnabas Rasul. Kita mengenal dalam Alkitab nama Santo Barnabas sebagai salah satu dari murid Tuhan Yesus. Barnabas ini orangnya dikenal sangat baik. Juga di kalangan para rasul, Barnabas ini mempunyai tempat yang istimewa. Kalau ada persoalan-persoalan yang perlu dibereskan, perlu diselesaikan, Barnabaslah orang yang dipercaya untuk menyelesaikan atau mengurusnya. Ketika Saulus masih mengejar-ngejar orang-orang Kristen dan kemudian Saulus itu bertobat, Saulus mendapatkan penampakan, lalu Saulus tinggal di Tarsus. Barnabaslah yang mencari Saulus. Tentu saja kalau seorang yang tadinya penganiaya kemudian mengaku menjadi Kristen juga tidak dengan mudah tentu diterima oleh komunitas itu. Tapi Barnabas mencari Saulus ini dan kemudian diajaknya dari Tarsus menuju ke Antiokhia. Mereka tinggal di Antiokhia kurang lebih 1 tahun. Berkat pewartaan dari dua orang ini juga, kesaksian atas iman akan Yesus, terbangunlah jemaat Kristiani di Antiokhia. Sampai akhirnya jemaat itu untuk pertama kalinya mendapatkan nama Kristen, artinya pengikut Kristus. Kita mengenal nama lain orang-orang pengikut Yesus, dikatakan juga orang Nasrani. Sebetulnya itu merupakan satu tanda pengenal bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus ini disebut Nasrani karena mengikuti Yesus berasal dari Nazaret, maka disebut Nasrani. Saulus yang bertobat itu dalam penerimaan oleh Barnabas menjadi orang yang bisa nanti diajak memberikan kesaksian, akhirnya tumbuh dan berkembang, kekuatan imannya, itu semua tidak lepas dari pengaruh Santo Barnabas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, cukup kita kenal saja beberapa hal. Barnabas itu merupakan rasul yang memang juga dikenal sebagai rasul yang mempertobatkan bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, hari ini Injilnya dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 13 menyajikan kepada kita sabda Yesus kepada para murid untuk memberitakan kerajaan Allah. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Ini perintah yang disampaikan kepada murid-muridnya. Tapi yang unik, Tuhan Yesus juga memberikan semacam hal yang praktis, misalnya menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kusta supaya ditahirkan, untuk mengusir setan-setan dan lain sebagainya. Dan lagi ada catatan di mana Yesus menegaskan bahwa kamu menerima dengan cuma-cuma, maka harus juga memberikan dengan cuma-cuma. Ini sungguh-sungguh pelayanan kepada orang lain. Bahkan Tuhan Yesus memberikan catatan yang lebih lagi. Bukan hanya tidak boleh menerima sebagai bayaran untuk pelayanannya, Tuhan Yesus juga menegaskan para murid
untuk fokus pada tugas perutusannya. Hal-hal yang sifatnya sarana prasarana, pendukung, ya boleh saja diperhatikan, tetapi itu tidak boleh menghilangkan atau bahkan menghalangi tugas perutusannya yang tadi disampaikan. Beritakanlah kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa para murid tadi, jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga, jangan kamu membawa uang, jangan kamu membawa 2 helai baju. Pendek kata singkatnya, itu yang biasanya orang kalau bepergian itu menjadi perhatian, itu dibawa. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan semacam penegasan kepada para murid itu. Itu ada boleh, tetapi itu tidak harus. Bahkan secara ekstrem Tuhan Yesus mengatakan jangan. Dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, sebetulnya kita bisa melihat bagaimana Yesus itu meminta orang yang diutusnya ini untuk fokus. Sarana prasarana boleh ada, boleh tidak. Mereka harus tetap mewartakan sabda Allah, dan yang patut untuk diandalkan itu bukan sarana prasarana. Para rasul ini harus mengandalkan Tuhan lebih daripada segala sarana prasarana yang ada. Maka kalau orang itu diutus dan dia beriman kepada Tuhan, itu sudah merupakan sesuatu yang cukup untuk dibawanya. Andalkanlah Tuhan, bahwa nanti apa yang kamu kerjakan itu bisa berlangsung dengan baik dan juga bisa lancar, bisa terlaksana dengan bantuan, dengan rahmat dan berkat Tuhan. Maka berkaitan dengan peringatan Santo Barnabas Rasul ini, kita juga selain kita melihat bagaimana sebetulnya misi harus tetap dijalankan dalam situasi apapun, melibatkan siapa saja sebanyak mungkin orang, kita juga belajar bagaimana sebetulnya seorang utusan itu harus bersikap terhadap sarana prasarana. Tuhan Yesus sudah jelas. Bahkan secara ekstrem dia melarang. Jauh lebih penting mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan sarana prasarana. Tuhan Yesus juga mengajak kepada para muridnya itu untuk terus-menerus melakukan karya ini dengan cara yang sopan. Misalnya menyapa, memberikan salam, mementingkan, menempatkan orang itu kepada suatu tempat yang terhormat. Lebih dahulu memberikan salam. Hal-hal yang sifatnya merupakan bagian dari karya pewartaan itu harus menjadi perhatian kita. Yang sifatnya mendukung, melancarkan, menambah nilai, ya harus itu dilakukan. Tapi hal-hal yang sifatnya bisa menghambat, menghalangi, ya harus berani ditinggalkan. Sikap-sikap yang baik, yang tulus, yang murah hati, yang ramah, harus itu merupakan bagian dari karya pewartaan di dalamnya, yang bisa membuat karya pewartaan itu lebih mudah diterima, lebih mudah untuk diyakinkan orang lain untuk percaya. Nah, semoga kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita dikuatkan dalam tugas-tugas perutusan iman kita, apapun itu bentuknya. Tapi yang penting ialah kita tidak boleh lupa
bahwa kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi dan pewarta kerajaan Allah, yaitu Allah yang merajai hidup kita. Amin. Aku